terkait dengan iuran BPJS Pak untuk di kelas 1 dan juga kelas 2 yang rencananya akan dinaikkan Pak. Anda sendiri melihatnya apakah langkah ini sudah cukup tepat dan kalau kita lihat lagi Pak ada iuran lain juga Pak yang akan segera dibebankan ke masyarakat ya ini iuran tapera. Tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini? Ya, pertama, saya lihat kalau yang BPJS itu kan, merupakan upaya pemerintah sebenarnya untuk menjamin, kesehatan dasar ya kepada seluruh masyarakat. Nah, tentunya kita tinggal melihat, besar kecilnya kenaikan dari tarif BPJS itu sendiri. Nah, yang lebih penting menurut saya adalah kalaupun tarifnya harusnya naik ya karena berbagai pertimbangan, maka itu harus disertai dengan pelayanan yang memadai. Ya, jadi jangan sampai masyarakat kecewa karena iurannya sudah naik, tetapi pelayanan tidak sesuai harapan. Ya, karena bagaimanapun Indonesia sudah melakukan langkah yang luar biasa dengan melakukan universal healthcare, ya, sehingga seluruh masyarakat Indonesia pada dasarnya bisa terjamin kesehatannya. Ya, dan tadi satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, kalau kita bisa melakukan realokasi dari subsidi yang basisnya harga menjadi sesuatu yang sifatnya bantuan langsung, nah salah satu bantuan langsung itu adalah upaya untuk mengurangi beban akibat kenaikan iuran BPJS. Ya, jadi memang sebagian dari realokasi itu bisa diarahkan untuk menjaga agar tarif BPJS tidak memberatkan ya kelas menengah maupun di kelas yang di bawahnya. Ya, nah jadi intinya itu hal yang tentunya harus diperhatikan. Ya, kalau tapera saya perhatikan sebenarnya ini adalah sesuatu yang bagus ya, banyak yang salah paham bahwa ini adalah bukan iuran, ini adalah tabungan. Ya, jadi ketika Anda mengiur tapera, Anda itu istilahnya kayak taruh uang di tabungan. Nah, ketika nanti pensiun, kalau uang itu tidak dipakai, itu akan dikembalikan, ya, beserta tentunya return dari pengelolaan uang tersebut. Dan tapera itu kan sebenarnya niatnya baik, ya, semacam cross subsidi dari kelompok pekerja yang sudah punya rumah yang barangkali tidak eligible untuk bisa mendapatkan kredit rumah dari tapera, maka iuran tadi atau tabungan tadi bisa dipakai untuk membantu golongan pekerja lain yang kebetulan belum punya rumah. Ya, jangan lupa kita itu punya backlog perumahan yang nggak kecil ya, sekitar 10 juta atau lebih. Nah, tentunya ini perlu segera diatasi, salah satunya dengan dukungan dari tapera. Ya, mungkin satu hal lagi yang terkait perumahan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu juga sebenarnya bisa dioptimalkan supaya beban untuk perumahan bagi pekerja itu juga bisa disupport ya sehingga tidak memberatkan pekerja itu sendiri. Baik Pak Mamang, lalu selanjutnya Pak singkat saja. Kita lihat pemerintah ini kan akan berencana untuk memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 dan ini juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah ya. Artinya agar tidak terus menjadi beban untuk masyarakat mengingat daya beli masyarakat tadi yang sudah disampaikan bahwa memang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana tanggapan Anda Pak terkait dengan subsidi BBM Pak di tahun 2025? Tadi saya sudah jelaskan ya bahwa yang paling ideal artinya tidak harus menunggu 2025. Dari beberapa tahun yang lalu kita harusnya sudah langsung mengalihkan subsidi yang basisnya harga ini kepada bantuan langsung kepada kelompok yang membutuhkan. Nah, pertama kita definisikan dulu siapa kelompok yang membutuhkan. Dan itu kita bisa definisikan misalkan kita targetkan 30% misalkan penduduk Indonesia dengan income yang terendah. Nah, ini tentunya akan lebih bermanfaat daripada sekedar mengurangi harga Pertalite atau harga LPG 3 kilogram, tapi salah sasaran ya. Karena terus terang kalau saya melihat antrian di pompa bensin hari ini atau yang membeli LPG 3 kilo, masih banyak kok ya orang-orang yang sebenarnya sudah tidak layak lagi mendapatkan subsidi tapi tetap mendapatkan. Karena tetap mereka berprinsip, ya kenapa kalau bisa yang lebih murah, kenapa harus beli yang lebih mahal? Nah, ini kan tentunya merepotkan kalau dari sisi fiskal negara sendiri. Jadi akan lebih baik kalau bantuannya tepat sasaran dan kalau subsidi BBM ini menurut saya salah satunya 50%-nya misalkan bisa dialihkan untuk membangun sarana public transportation, terutama di kota-kota besar. Ya, tadi Anda sempat menyebutkan, oh nanti ada adjustment dari tarif KRL. Menurut saya itu salah. Ya, artinya tarif KRL sendiri itu tidak perlu di-adjust menurut siapa yang naik.
Tapi KRL itu sendiri adalah solusi untuk public transportation, untuk mengurangi kebutuhan untuk subsidi BBM, serta mengurangi kemacetan di jalan. Jadi kalau kita sudah melihat kelompok menengah misalkan, bahkan kelompok atas lah, ya, kalau kemudian dia beralih dari mobil pribadi menuju ke kereta, ya, itu menurut saya sudah bagus. Itulah tujuan dari public transportation. Nah, kalau 50% yang dipakai public transportation, 50% lagi itulah yang kita berikan langsung kepada kelompok yang kita anggap misalkan income terbawah tadi mau 30% misalkan by name by address. Jadi memang salah satu PR besar dari pemerintahan berikut adalah memastikan single identity number dan kemudian memastikan kita punya data yang cukup akurat dan lengkap mengenai siapa yang layak menerima bantuan dari pemerintah dan siapa yang sudah tidak layak lagi Baik, karena memang kita punya income yang di atas. Ya. baik. Ya,